Perkenalkan, saya Marisa dengan NIM A1A323049. Saya berasal dari kelas R002. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas kuis mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Nah, di mana tugasnya yaitu menganalisis satu jurnal tentang tipe kepemimpinan. Nah, di sini saya memilih tipe kepemimpinan yaitu Laissez-faire. Nah, judul jurnal yang saya ambil yaitu Gaya Kepemimpinan Laissez-faire Kepala Desa Sumber Datar Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, kepemimpinan dengan tipe Laissez-faire ini merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat besar kepada anggota tim atau bawahannya untuk membuat keputusan, menyelesaikan proyek hingga mengatur pekerjaan mereka sendiri. Nah, pada dasarnya pemimpin dengan gaya ini melimpahkan wewenang dan tanggung jawab yang sangat besar kepada anggota tim atau bawahannya. Nah, mereka ini memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk yang pertama, mengambil keputusan. Nah, di mana anggota tim ini memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri cara kerja, metode penyelesaian proyek hingga menetapkan tenggat waktu. Nah, yang kedua yaitu bekerja mandiri. Nah, di mana pemimpin memberikan pengawasan yang sangat minimal dan hanya akan turun tangan jika diminta atau jika terjadi masalah serius yang tidak dapat dipecahkan oleh tim. Nah, yang ketiga atau terakhir yaitu memecahkan masalah. Nah, di mana tim diharapkan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang harus muncul secara mandiri dan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang mereka miliki. Pemimpin dengan tipe Laissez-faire yang sukses biasanya bertindak sebagai penghubung atau penyedia sumber daya, bukan sebagai pengarah atau mendominasi. Nah, gaya ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoritas di mana pemimpin memegang kendali penuh. Nah, berikut merupakan analisis dari jurnal Gaya Kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa. Nah, dalam penelitian ini gaya kepemimpinan Laissez-faire di mana dalam hal ini pemimpin tidak memberikan pimpinan, di mana pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini biasanya memberikan bawahannya untuk berbuat sekendak hati mereka sendiri. Nah, petunjuk dan kontrol, pembagian tugas dan cara bekerja semuanya diserahkan kepada bawahannya. Nah, di mana pengarahan saran-saran dari pimpinan tidak ada, sedangkan kekuasaan dan tanggung jawab jalannya simpang siur, sehingga keadaan tidak mudah dikendalikan dan akibatnya terjadi kekacauan. Nah, untuk gaya kepemimpinan ini biasanya tidak cocok jika diterapkan dalam organisasi karena akan menyebabkan kekacauan dan tidak terkendali. Nah, dalam hal motivasi kerja, yang menjadi fokus utama dalam mendorong motivasi kerja pegawai ialah kepemimpinan seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin gagal memberikan motivasi kepada bawahannya, tentu akan yang mendapatkan kondisi kerja yang demotivasi atau tidak ada motivasi. Nah, menurut Robbins 2008, dalam kondisi ini para pegawai akan bekerja tanpa motivasi. Nah, maka yang akan timbul yaitu pertama, menurunnya semangat dan motivasi kerja. Yang kedua yaitu merosotnya prestasi kerja. Yang ketiga yaitu sering terjadi kesalahan yang dilakukan bawahan. Yang keempat, berkembangnya rasa tidak puas. Yang kelima, merosotnya produktivitas kerja. Dan yang terakhir yaitu membesarnya konflik antara karyawan. Nah, aspek-aspek di dalam jurnal ini meliputi judul penelitian yang berjudul Gaya Kepemimpinan Laissez-faire Kepala Desa Sumber Datar Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, tujuan utama dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan Laissez-faire Kepala Desa Sumber Datar. Gaya kepemimpinan yang diteliti dalam jurnal ini yaitu kepemimpinan Laissez-faire. Dalam gaya ini, pemimpin tidak memberikan pimpinan atau pengarahan yang jelas. Nah, dan selanjutnya ada kondisi yang ditemukan. Nah, gaya kepemimpinan ini membuat para bawahan atau aparat desa dan masyarakat mengeluhkan situasi kerja. Peneliti menduga gaya ini kurang baik dan menyebabkan kurangnya motivasi kerja pegawai yang berujung pada kinerja yang kurang memuaskan. Kesimpulan dari analisis jurnal ini adalah
Gaya kepemimpinan laissez-faire tidak cocok diterapkan dalam organisasi karena dapat menyebabkan kekacauan yang tidak terkendali. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.